semuanya, selamat datang dalam episode 2 podcast series dalam rangka Dies Natalis 25 tahun Universitas Katolik de La Salle Manado. Di mana dalam podcast series ini kita akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif, yaitu Lasallian Leaders and Professionals yang bertujuan untuk membagi kisah-kisah inspiratif dan tentu saja menambah pengetahuan kita para pendengar. Dengan saya Elisa Lumintang yang akan menjadi host dalam podcast episode kedua kali ini. Pada saat ini kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu Lasallian Professional, dan kita akan membahas tentang menjadi unggul dalam dunia profesional dengan menjiwai nilai-nilai Lasallian. Dan Lasallian Professional ini merupakan seorang alumni Universitas Katolik de La Salle Manado yang kami sebut dengan hormat Bapak Michael Christian Soukota. Selamat siang, Pak Michael. Selamat siang, Elis. Selamat datang. Terima kasih, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat menerima seorang narasumber yang sangat luar biasa, kebanggaan Universitas Katolik de La Salle Manado. Selamat datang sekali lagi dan terima kasih Pak Michael sudah bergabung. Terima kasih sama-sama, Elis, sudah diundang di podcast. Nah, untuk yang pertama Pak Michael mungkin bisa untuk memperkenalkan diri secara singkat dan sekilas tentang masa-masa selama berada di Universitas Katolik de La Salle Manado dan saat ini mungkin sedang berprofesi atau okupansi saat ini sebagai apa? Kami persilakan. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Lasallian. Nama saya Michael Christian Soukota. Di kampus dulu sering dipanggil oleh teman-teman dengan sebutan panggilan Sou. Saya di De La Salle mengambil jurusan akuntansi di program studi ekonomi. Angkatan tahun 2000, angkatan pertama. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Elis. Terima kasih Pak Michael. Kebetulan Elisa juga adalah mahasiswa akuntansi. Ternyata kita sama-sama Fakultas Ekonomi dan juga program studi akuntansi. Jadi ada Ya. sebuah budaya di Fakultas Ekonomi di mana kami tidak ada senioritas, tetapi kami saling menyapa dengan sebutan bro dan sis. Mungkin jika berkenan Pak Michael, izinkan saya menyapa dengan sebutan bro. Jika berkenan Pak. Siap, silakan Sis Elis. Senang sekali bisa bertemu dengan Bro Michael. Ternyata merupakan angkatan pertama, yaitu angkatan tahun 2000 dan juga lulusan pertama Universitas Katolik de La Salle Manado. Sangat luar biasa. Saya sangat bangga dan terkesan bisa bertemu langsung dengan Bro Michael. Nah, Bro Michael, selama berkuliah di Universitas Katolik de La Salle Manado, sampai saat ini menjadi alumni yang sudah kira-kira 25 tahun Universitas Katolik de La Salle Manado berdiri. Kira-kira apa sih momen yang paling berkesan bagi Bro yang ada di Unika de La Salle Manado ini? Momen paling berkesan yaitu bisa lulus pertama kali ikut gelombang pertama di Unika de La Salle Manado. Itu momen yang luar biasa karena ada story di belakang itu dengan perjuangan sebenarnya. Jadi sangat senang bisa ikut di wisuda angkatan pertama. Sangat luar biasa. Bro Michael, kira-kira kan ini angkatan pertama Unika de La Salle Manado. Nah, itu waktu itu sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Universitas Katolik de La Salle Manado, apa yang menjadi pertimbangan dari Bro Michael bahwa bergabung sebagai seorang mahasiswa Unika de La Salle Manado merupakan pilihan yang tepat? Apakah Bro memiliki sebuah pemikiran tersendiri ataupun sebuah perasaan bangga telah menjadi seorang mahasiswa dan alumni Unika de La Salle Manado, Bro? Pertimbangan pertama sebenarnya waktu itu mau kuliah pertama kali itu pengennya justru di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Cuman karena pada waktu itu situasinya baru selesai ada krisis horizontal di daerah asal, kemudian waktu itu pindah ke Manado. Dan sementara proses menyiapkan untuk kuliah di luar, ternyata muncul universitas baru di Manado, yaitu Universitas Katolik.
yang cocok dengan latar belakang agama saya yang Katolik. Kemudian yang lebih interest lagi itu di brosurnya dibilang waktu itu kuliah full berbahasa Inggris atau dua Oh, bahasa Inggris dan bahasa dual Indonesia. dual language ya. Oke. Ya, makanya di angkatan pertama waktu itu sebelum kuliah ada persiapan untuk lebih memperbaiki, memperbagus bahasa Inggris. Ada apa ya? Kayak kursus 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan atau 6 bulan kalau nggak salah untuk bahasa Inggris begitu. Jadi itu Oke. ketertarikan akhirnya ya sampai lulus di De La Salle. Saya sangat senang mendengar tadi bahwa Bro Michael menyebut tertarik karena Unika del Sal Manado merupakan kampus baru yang menerapkan bahasa Inggris dalam kurikulumnya. Mengingat kemarin juga saya mengikuti podcast yang dilakukan bersama Pak Rektor, Father Yong. Beliau menyebutkan bahwa waktu awal menjadi rektor, itu juga mereka sangat memprioritaskan bahasa Inggris agar Unika del Sal lulusan-lulusannya itu mampu berkompetisi dengan dunia internasional. Nah, Amin. kira-kira bagaimana pengalaman dari Bro Michael saat berada di Unika de la Salle Manado sehingga bisa membentuk diri Bro Michael sebagaimana yang ada saat ini? Di Unika de La Salle Manado waktu itu jadi yang tergabung di Unika kalau kita lihat banyak teman-teman yang punya sisi prestasi yang sangat baik. Kemudian di Unika sendiri, circumstancesnya itu persaingannya sehat dan sangat baik. Terus kemudian ke depannya kita mempunyai dosen-dosen yang waktu itu ada dosen dari Filipina waktu itu karena masih kerjasama dengan Filipina. Jadi mengharuskan mahasiswa-mahasiswa mau tidak mau untuk harus berani berbicara dalam bahasa Inggris. Walaupun dosen lokal itu juga bisa berbahasa Inggris dan tiap kali ada kuliah biasanya ada presentasi, ada uh, perdebatan kelompok yang juga dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau teman-teman yang lain walaupun orang Manado bilang basuar dingin, mau tidak mau harus mencoba untuk beradaptasi begitu dengan bahasa Inggris. Sehingga kalau tidak beradaptasi dengan bahasa Inggris mereka akan ketinggalan. Kemudian di De La Salle itu yang sangat bikin pengalaman sampai sekarang itu kompetitifnya sangat luar biasa. Kemudian dosen-dosen yang mengajar di sana itu sangat idealis ya. Jadi dalam arti kata tidak ada pendekatan-pendekatan yang apa ya, yang di luar kebiasaan seperti di kampus-kampus yang lain sehingga nilai yang didapatkan oleh mahasiswa De La Salle waktu itu adalah nilai murni yang memang betul-betul dia dapat pada waktu dia kuliah dan dia ujian. Ada satu momen waktu itu ujian akuntansi dasar kalau nggak salah basic, itu nilai saya hanya beda 0,06 untuk dari C jadi B. Waktu itu sempat mengeluh ke dosen. Sir, waktu itu Sir Timi Tatara kalau nggak salah. Sir, ini cuma beda 0,06. Senai Joko supaya jadi B daripada mau mengulang lagi di semester berikut lama 6 bulan. Apa jawaban dari Timi? Sorry, dia nggak tahu kalau itu kita, kalau itu saya, karena nama semua mahasiswa itu digunting. Jadi betul-betul yang Oh, dinilai adalah betul-betul idealis apa yang orang dapat itu yang tercantum dalam nilai begitu. Kira-kira oh. begitu, Elis. Wah, luar biasa pengalaman dari Bro Michael. Saya sangat terkesan di mana Bro tadi menyatakan bahwa di Unika de la Salle terdapat persaingan yang sehat di antara mahasiswa, juga dosen-dosennya itu kompeten dan bersih. Jadi tidak ada yang namanya KKN di Unika de la Salle Manado. Dan puji Betul. Tuhan sampai saat ini kami juga mahasiswa masih merasakan hal tersebut. Betul, Elis. Makanya ada saudara, ada adik, ada kenalan yang bilang, dorang mau masuk De La Salle. Yang pertama kita ingatkan, De La Salle itu
tidak seperti universitas yang lain tanpa dulu menentukan nilai. Oh, tidak ada. Di De La Salle itu Betul sekali. belajar dan persiapan adalah hasil dari nilai yang didapat. Jadi kalau betul-betul tidak ada persiapan, malas kuliah, jangan berharap bisa lolos dari Unika De La Salle. Makanya bangga juga dengan teman-teman alumni yang lain bahwa Unika De La Salle sekarang kita dengar cukup diterima dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada Ya, di betul sekali. Manado maupun nasional dan dijadikan patokan untuk menerima karyawan karena mempunyai kualitas sarjana, kualitas pendidik yang lulus dari De La Salle dengan kualitas yang baik begitu. Ya, betul sekali. Ada sebutan Bro Michael kalau masuk De La Salle itu gampang, tapi kalau mau keluar susahnya minta ampun. Nah, Kata teman-teman betul, saya seperti itu. betul. Dan Jadi banyak sangat juga susah sekali untuk teman-teman keluar. yang akhirnya keluar dari De La Salle karena itu nggak mampu beradaptasi dengan circumstances yang ada di De La Salle begitu. Akhirnya ya meluncur ke universitas-universitas lain yang mungkin menurut orang lebih mudah begitu. Iya, tapi dengan demikian kan, Bro, ketika kita lulus dari menjadi alumni De La Salle, otomatis kualitas-kualitas lulusan Universitas Katolik De La Salle Manado sudah tidak diragukan dan pastinya dapat bersaing di dunia global saat ini. Nah, Bro, Betul. kira-kira tadi kan Bro menyinggung tentang interaksi bersama Bro sebagai mahasiswa dan juga dosen. Nah, Hmm. kira-kira bagaimana interaksi dari Bro bersama para pengajar dan juga teman sekelas itu mempengaruhi pertumbuhan pribadi? Apakah ada efek-efek motivasi-motivasi dari dosen ataupun teman-teman seangkatan, Bro? Oh iya betul. Jadi teman-teman seangkatan juga pada waktu itu orang walaupun bersaing tapi juga saling mendukung, baku keseingat. Jadi saling mengingatkan bahwa ayo so sampai di mana. Kalau susun skripsi, Nana so sampai di mana? Kalau boleh kita sama-sama supaya orang maju rame-rame begitu ya sendiri-sendiri. Kemudian kalau interaksi dengan dosen pada waktu itu karena kita mungkin angkatan pertama, banyak juga dosen-dosen muda, Sir Michael Muaya, Sir Frankie ada dua, Sir waktu itu Dennis yang sangat muda dan dorang di waktu di kelas ya dorang jadi dosen, dorang mendengarkan sebagai dosen dorang, tapi di luar kelas kalau orang duduk di kantin, orang makan bersama, nongkrong, itu percakapan sangat akrab, orang bisa bercerita apa saja, mulai dari hobi, mulai dari materi yang tadi juga orang dapat, ataupun mungkin bertanya tentang materi-materi yang minggu lalu orang belum mengerti, kalau orang meminta tambah penjelasan, orang sangat-sangat welcome untuk memberikan tambahan penjelasan sehingga orang menjadi lebih paham. Begitu kira-kira, Lis. Berbicara mengenai profesionalitas, kira-kira kalau boleh tahu Bro Michael sekarang profesinya sebagai apa dan domisili sekarang di mana? Karena kebetulan pada saat ini kan Bro Michael tidak sempat untuk berada bersama-sama dengan kami di studio karena mungkin ada tugas dan tanggung jawab di luar kota Bro Michael. Jadi boleh untuk menjelaskan sekilas tentang profesi dan kegiatan saat ini? Oke, Lis. Profesi sebenarnya ini jauh, jauh daripada jurusan yang dipilih di Oh, Lasal. Tapi mau bilang jauh juga enggak jauh-jauh amat ya. Cuman mungkin kalau spesifik bidang usaha di pertanian. oke. Tapi di balik pertanian itu sebenarnya kita lebih ke arah di manajemen baku hitung-hitungannya karena kita yang memiliki badan usahanya, motornya kita. Jadi pada prinsipnya kita yang harus menghitung dan memutuskan segala sesuatu. Dan bekal dari Unika de la Salle waktu kita kuliah sangat-sangat berpengaruh dalam segala kita keputusan, dalam segala keputusan yang saya ambil. Mungkin ilmu-ilmu akuntansi dulu juga waktu saya belajar ikut menentukan eh, perhitungan-perhitungan dalam usaha perdagangan yang kita lakukan. Kemudian juga pengalaman di organisasi mahasiswa waktu itu saya aktif di BEM
Badan Eksekutif Mahasiswa yang mungkin banyak memberikan pengalaman ke saya untuk berinteraksi dengan banyak orang, kemudian berinteraksi dengan partner-partner mitra usaha, kemudian memberikan saya banyak wawasan untuk mengembangkan jaringan. Begitu, Lis. Kalau saya sekarang di Jakarta, sebenarnya tugas, iya sih, sambil menyelam minum air sih, ada tugas beberapa yang juga kita harus lakukan di sini. Tapi memang ke sini untuk temani anak, antar anak ke sini Oh, untuk belajar. oh iya. Begitu, Lis. Baiklah. Jadi tadi sekilas dibahas tentang bagaimana manfaatnya, yaitu mengikuti organisasi BEM, di mana dari hal yang sederhana seperti mengikuti organisasi kecil, tetapi pengalaman dan soft skill itu terbawa sampai saat ini. Jadi Bro Michael terbiasa untuk berinteraksi dengan orang baru ataupun bisnis partner di usaha Betul. pertanian yang dijalankan, apalagi di program studi akuntansi mengajarkan tentang dasar-dasar yang sangat penting dalam menjalankan usaha maupun dalam pekerjaan apapun itu bidangnya. Wow, sangat Betul. luar biasa, ternyata banyak sekali manfaat yang didapatkan Bro Michael. Tentu saja kita semua mahasiswa juga merasakan manfaat tersebut. Nah, kira-kira apakah ada juga hubungan atau jaringan alumni yang memberikan manfaat bagi Bro Michael secara pribadi maupun dalam profesi, Bro Michael? Jadi apakah ada saling bertukar ide dengan teman-teman alumni ataupun saling sharing session juga seperti saat ini dengan teman-teman alumni? Kami persilahkan. Oke, dengan teman-teman ada beberapa yang memang kita akrab sampai sekarang. Orang dari sebelum kuliah bahkan ada yang sudah jadi kita berteman sampai selesai kuliah pun tetap orang ada diskusi-diskusi. Kalau orang angkatan akuntansi itu terus terang ada grup WA, tapi lebih pada menginformasikan hal-hal penting, misalnya ada kedukaan, ada yang ulang tahun. Tapi orang selalu berusaha untuk keep in touch ya. Jadi kalau ada yang penting-penting, orang berusaha untuk saling bantu. Nah, kemarin tapi teman di grup, dia kebetulan dia sekarang kalau nggak salah kerja di kantor akuntan publik di Surabaya. Nah, dia Oh, mungkin mau urus perpanjangan izinnya atau mau naik apa begitu. Dia butuh eh, legalisir DP ijazah dan transkrip nilai. Nah, karena dia di Surabaya, dia kontak ke kampus sendiri mungkin karena waktu itu stafnya lagi sibuk atau lain-lain. Pelayanannya ndak oke menurut dia. Makanya dia tanya di grup siapa yang boleh bantu. Oke, kita bilang kita sih free-free aja. Jadi kita bantu. Kebetulan kita tetangga dan ya kita saudara juga di sebelah rumah ada Mem Yuni dan Ser Ucok. oh, Kita kontak ke Mem Yuni dan Ser Ucok. Tapi lebih banyak ke Ser Ucok sih seru Cok. untuk minta bantuan soal itu. Dan ya puji Tuhan Ser Ucok bisa bantu semua biaya gratis, nah ada pungutan. Wah, Kita bisa bantu dia dan ya itulah orang seringkali orang melupakan orang ke alma mater tapi ada satu kali ketika orang perlu pasti orang akan kembali. Makanya mungkin untuk teman-teman alma mater yang masih teman-teman alumni yang masih belum dapat ingat alma mater ya sekali-sekali bisa nongkrong-nongkrong mungkin ke kampus. Kalau saya beberapa kali kembali ke kampus karena ada ada juga bisnis dan mau bertemu dengan orang yayasan. Jadi ada beberapa kali tahun-tahun sebelumnya, 1 tahun mungkin 2-3 kali kita ke kampus. sering berkunjung. Ataupun orang ada baku-baku panggil lain kali. Kalau ada tapi teman datang dari jauh, orang janjian, orang ngopi di kampus. Orang mau kutanya kalau masih ada dosen-dosen muda yang masih ada situ, biasanya orang janji dan orang ketemu baku dapa. Begitu, Lis. Wah, luar biasa. Sampai sekarang juga kami masih sering mendengarkan cerita-cerita dari Sir Franky Paat, Sir Franky Tarore, Sir Betul. Michael Iya, Mamuaya. Mereka bercerita bagaimana semangat dari para angkatan-angkatan awal, para senior-senior kami. Kami juga senang untuk mendengarkan cerita-cerita tersebut ya. Yo, angkatan-angkatan awal perjuangan banyak, Lis. Jadi pada waktu itu pindah kampus. Nah, di kampus itu belum ada banyak makanan.
Jadi Waduh. kuning, besok nasi nugget, lusa nasi kuning, pokoknya nasi kuning nasi nugget terus. Memang orang Manado kalau bicara soal makanan itu bro, itu so jadi bahasa semua orang pe bahasa. Ya, dan itu Nah, bukan cuma mahasiswa yang rasa, sampai dosen yang nyak sampai bawa dosen. makanan juga makan itu. Kalau nyak nasi kuning, nasi nugget. Kalau nasi kuning, nasi nugget. Kalau sekarang kan so banyak pilihan toh, so enak, ada Iya, kopi, sekarang sudah macam-macam ada toh. food court di dalam. Nah, iya, iya, iya. Ya, ya. Ini juga membahas sebenarnya yang disampaikan oleh Bro Michael tadi itu menyinggung yang namanya nilai-nilai Lasalian. Mungkin untuk menyegarkan kembali eh, pengetahuan Bro Michael, nilai-nilai Lasalian ada 3, yaitu eh, Religio, Mores, faith, kultur. service, Oh, and beda. communion. Iya, jadi tadi berbicara tentang kebersamaan itu sangat masuk dengan nilai yang ketiga yaitu communion, spirit in communion atau semangat dalam komunitas di mana kita sebagai mahasiswa, alumni, staf dosen dan pimpinan di De La Salle Manado merupakan Lasalian community. Untuk itu sangat berharga bagi kita para Lasalian untuk menghargai kekompakan yang kita miliki. Nah, Ya. selain jaringan alumni Bro Michael, mungkin Bro Michael bisa tadi kan sudah menyinggung tentang adanya pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan selama masa kuliah yang digunakan dalam pekerjaan saat ini. Mungkin bisa secara spesifik ke pengetahuan apa sih yang diperoleh oleh Bro Michael selama di Unika de La Salle yang paling banyak diterapkan dalam karir Anda saat ini? Kalau spesifik ke akuntansi mungkin ya tadi hitung-hitungan untung rugi dari sebuah keputusan, untung rugi dari jual beli barang yang orang putuskan untuk orang jual ya. Tapi lebih umum itu termasuk kita pesan juga ke adik-adik untuk selalu melatih untuk melakukan problem solving karena selalu dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis kita akan menemukan bahwa tidak hanya monoton pekerjaan kita. Bisnis kita itu tidak hanya monoton. Dari hari Senin sampai hari Sabtu mungkin kita lakukan dari jam 8 sampai jam 5 sore itu berulang-ulang, tidak. Tapi ada satu ketika mungkin momen-momen tertentu yang kita dihadapkan pada masalah dan kita harus punya kemampuan untuk melatih dari dini bagaimana kita memecahkan masalah itu dan kemudian kita bisa menjalankan solusinya ke depan untuk memperbaiki apa yang terjadi yang lalu yang kira-kira kurang baik, kita akan perbaiki ke depan dengan solusi seperti ini. Nah, cara-cara seperti itu mungkin lebih banyak orang dapat dalam organisasi, ikut dalam manajemen suatu kegiatan. Nah, kalau di kampus ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya diadakan seminar tentang akuntansi, tema tertentu, atau lomba ekonomi yang diadakan oleh fakultas. Nah, teman-teman adik-adik mahasiswa sebaiknya ambil bagian dalam itu untuk melatih diri, sehingga ke depan ketika menemukan problem-problem seperti itu, kita sudah terlatih untuk mengambil peran menyelesaikan seperti apa. Kira-kira seperti itu, Lis. Oh ya, jadi sebagian besar pembelajaran yang didapatkan dari pengalaman yaitu selain knowledge, hard knowledge yang diajarkan dalam mata kuliah, tetapi ternyata penting juga bagi kita semua untuk beradaptasi dalam situasi yang baru, yaitu cara melatihnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau Betul, kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, betul, pelatihan, dan tentu saja betul. dengan demikian dapat mengasah cara kita berpikir, cara kita memikirkan solusi dalam permasalahan yang kita hadapi, dan tentu saja cara kita untuk mengeksekusi solusi tersebut. Ya, betul sekali, Iya, betul sangat sekali. luar biasa. Kira-kira Bro bisa bisa nggak berbagi kira-kira apakah ada tantangan khusus yang Bro hadapi setelah lulus dan bagaimana waktu Bro ada di Unika de La Salle ini untuk mempersiapkan solusi-solusi tersebut? Mungkin ya ketika menghadapi masalah-masalah yang ada pada saat ini, apakah itu diajarkan di Unika de La Salle Manado? Ya, jadi sama seperti penjelasan yang tadi yang sudah kita jelaskan sedikit ya. Ke depan itu tantangan pasti lebih besar. Jatuh bangun dalam karir pekerjaan maupun dalam bisnis itu biasa. Saya juga sebagai pelaku bisnis pasti mengalami jatuh bangun ya. Pernah ditipu orang,
pernah di ujung hampir bangkrut, tetapi pengalaman-pengalaman mengajar saya untuk terus bangkit. Saya menilai ada hal-hal penting di kampus yang diajarkan, nilai-nilai kampus. Ada mungkin waktu itu moto dari kampus, religio, Religio mores, Mores cultura. Cultura. Ya, saya lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan menyadari bahwa semua itu kasih karunia dari Tuhan. Semua itu pemberian daripada Tuhan. Jadi saya melakukan yang terbaik, mencari solusi dalam setiap permasalahan saya, sambil saya juga berdoa kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang yang memohon kepadanya. Kemudian dari segi moral mungkin, karena di moto kampus disebutkan mores, moral. Jadi nilai-nilai moral walaupun saya terpuruk, saya tetap berjuang. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, etos kerja yang baik, semangat, itu tetap saya lakukan. Kemudian budaya-budaya tertentu mungkin saya ketika sampai di kantor mitra yang A, saya harus berbudaya ikut yang mitra berbudaya yang A, pindah di kantor B harus ikut juga Oh, budaya kantor yang B atau teman yang C, begitu. Jadi itu yang bisa kira-kira saya sharing ke teman-teman. Terima kasih, Luis. ya, jadi ternyata moto kampus kita yaitu Religio Mores dan Cultura sangat-sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Oh kita ya, hidup terus untuk mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga sebagai manusia kita harus tetap memiliki moral dan mampu untuk beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di luar sana. ya. Ya, dan kira-kira Bro, bagaimana caranya Bro Michael untuk dapat tetap terhubung dengan Unika Del Sal sejak lulus? Dan apakah hubungan yang Bro lakukan ini penting bagi Bro Michael secara pribadi? Eh, iya, Lis. Kita terhubung dengan kampus, dengan alma mater, karena yang pertama mungkin ada banyak teman yang juga setelah lulus dia mengabdi ke kampus. Jadi tiap kali ketemu, orang punya hubungan cerita tentang gimana sekarang kampus, perkembangan kampus bagaimana, mahasiswa berapa banyak. Ada kerabat-kerabat juga kayak Mem Yuni, Mem Uco, Ser Ucok yang dekat. Jadi banyak sharing yang akhirnya tambah cerita tentang kampus. Ada Mem Stella, ada eh, yang dekat-dekat dengan seputaran gereja. Orang sering diskusi tentang kampus begitu. Terus punya kerinduan juga untuk kembali ke alma mater biar hidup begitu. Karena kelihatan sekarang alma mater itu belum ada wadah resmi ya. Kalau kita lihat belum ada wadah resmi atau mungkin sudah ada wadah resmi tapi tidak aktif. Jadi kalau siapa mau datang ya datang. Kalau siapa mau suka reuni mungkin di kampus atau di luar kampus ya dorong aku janji sendiri. Tapi mungkin ada baiknya ke depan lembaga atau ada asosiasi atau alma mater yang bisa mengumpulkan teman-teman yang alumni-alumni untuk sesekali go back to kampus, make something to kampus, sharing ke adik-adik mahasiswa mungkin yang so sukses-sukses. Kita tahu di luar kita banyak sekali yang lebih sukses, banyak, dan kita sungguh merasa tersanjung bisa diundang di podcast, karena jujur kita rasa di luar kita banyak yang lebih oke untuk diundang, tapi kita yang dipilih. Terima kasih banyak. Mungkin nanti teman-teman yang punya potensi untuk berbicara kepada adik-adik mahasiswa, sharing ke teman-teman dosen sekarang yang mungkin dulu tidak mengajar ke orang, bagaimana orang diperlakukan dulu dan situasi seperti itu dijaga sehingga idealisme kampus tetap orang ceritakan keluar, tapi sampai sekarang idealisme kampus itu pun tetap terjaga sehingga orang tetap bangga bahwa orang sebagai alumni De La Salle mempunyai nilai-nilai idealis yang baik ke depan. Begitu, Lis. Kalau sekarang mau ketemu dengan teman-teman, kita rasa baik bahwa orang ada wadah sehingga ketika mungkin
satu dua teman yang punya hubungan bisnis, ketika ketemu di situ bisa terjalin mungkin bisnis-bisnis bermitra Oh sehingga iya. mungkin mengembangkan bisnisnya dengan baik atau mungkin menambah lapangan pekerjaan mungkin terhadap adik-adik bisa orang lakukan, orang rekrut orang adik-adik yang semua lulus, orang bisa sampaikan bahwa orang perusahaan ada lowong. Kira-kira itu mungkin yang bisa orang berikan ke alma mater nantinya. Begitu harapannya, Lis. Wah, ternyata ada beberapa ide yang sangat luar biasa dari Bro Michael yang saya tangkap. Jadi ternyata dari para alumni, termasuk Bro Michael sendiri memiliki minat yang sangat besar untuk berkontribusi bagi Unika de La Salle Manado. Di mana ketika diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para Lasalian yang lain, yaitu alumni maupun dosen-dosen, masih sering juga membahas tentang Unika de La Salle Manado. Dan ini merupakan saran yang sangat luar biasa, Bro Michael, di mana Bro Michael tadi menyinggung. Saya menangkapnya mungkin alangkah baiknya jika diadakan reuni secara rutin, mungkin reuni tahunan yang sudah disusun komunitasnya. Jadi para alumni bisa mendapatkan space untuk saling berkomunikasi, get in touch with each other, Ya, betul, dan Lis. mungkin melakukan napak tilas, saling berkenalan antar angkatan. Dan yang paling menarik tadi, Bro, saya menangkap mungkin bisa terjadi sebuah hubungan bisnis antar alumni, atau bisa Ya, disebut juga bisnis to bisnis, mungkin juga bisa ya. dilaksanakan kegiatan forum diskusi alumni. Dan pada saat ini juga, Bro, ternyata Unika de La Salle Manado masih sering untuk berusaha reach out kepada para alumni di luar sana dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sama seperti pada saat ini, kami bisa menghubungi Bro Michael untuk dapat bergabung dalam rangkaian seri podcast Dies Natalis Unika de La Salle Manado pada 25 tahun ini. Dan Ya. juga setiap tahunnya itu ada kegiatan, Bro, yang namanya de La Salle Last Chapter. Nah, di mana di Last Chapter ini itu ada mengundang para alumni-alumni yang sudah bekerja di perusahaan dan menawarkan lowongan-lowongan pekerjaan bagi para mahasiswa yang akan lulus pada tahun itu. Jadi Mantap, saya mantap. rasa ini merupakan sebuah masukan yang bagus, dan alangkah baiknya ya, Bro, apabila masukan ini bisa diterapkan demi kemajuan Unika de La Salle Manado. Ya, semoga ke depan akan lebih baik ya, Lis ya. Iya, amin. Oke, Bro, tidak terasa sudah sampai di pertanyaan terakhir. Kita sudah berbincang-bincang, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas tentang Unika de La Salle Manado. Dan yang terakhir, Bro, apa nilai Lasalian terpenting yang membentuk diri Bro menjadi profesional yang unggul? Jadi nilai Lasalian seperti yang tadi, Bro, yaitu faith, service, dan community. Kira-kira apa sih yang paling penting bagi Bro Michael? Faith, service, dan community. Semua penting ya. Jadi, orang harus mengelaborasi tiga nilai itu ke depan untuk orang persiapkan masa depan kita masing-masing dengan lebih baik. Gitu, Lis. Oke. Jadi ketiga-tiganya yaitu keimanan kita, faith, pelayanan kita kepada masyarakat, kepada sesama maupun sesama Lasalian, dan juga kebersamaan dalam komunitas, yaitu spirit of community, sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya. Dan Bro Michael, demikian podcast kita. Saya sangat berterima kasih dan menjadi sebuah kebanggaan. It's an honor to me to be able to talk to you, untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap dalam waktu kita yang singkat ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bro Michael Terima kasih juga, Soukota Lis. atau Bro Sow yang sudah Ya, kalau bersedia untuk bergabung bersama-sama dengan ini, kami dalam kesempatan kali ini. teman-temannya memang biasa lebih panggil so. Ya, Bro Sow, mungkin adakah sepatah dua kata harapan untuk 25 tahun atau ulang tahun peraknya Universitas Katolik de La Salle Manado? Silakan, Bro Sow. Oke, sebagai alumni, saya berharap Unika de La Salle Manado makin jaya ke depan, makin sukses, Amin, makin amin. mahasiswa, makin banyak menorehkan alumni-alumni yang lain yang sangat potensial untuk ke depan sama-sama membangun sesuai dengan moto-moto universitas, moto-moto Amin. universal yang baik. Demikian. Terima kasih sekali lagi.
saya sampaikan kepada Bro Michael Christian Sokota atau Bro So yang sudah berkenan untuk hadir menemani dalam episode 2 seri podcast Dies Natalis 25 tahun Universitas Katolik de La Salle Manado. Dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti jalannya podcast ini dari awal sampai saat ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan bisa menjadi motivasi, tentu saja menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Dan sama-sama. kami akan menutup podcast ini. Animo La Salle.